kita semua baris. Ini kalau di tengah berontak. Habis ini kan saya buka. Kalau di tengah berontak, tangkap aja ya. Kita jaga-jaga di depan pintu. Oke. Pintu dibuka, ditanya nggak ada. Padahal pada saat saya datang, itu suara berisiknya tuh masih ada loh. Di dalam Kedua. Cewek teriak-teriak dan lain sebagainya. Oke, masih di Jenggotan. Jengkeran rambut tuh golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, mari kita berbagi cerita. Kira-kira untuk kali ini ada cerita apa lagi? Ada sebuah cerita yang sebetulnya cerita ini tuh saya simpen untuk episode ke-100 atau keberapa. Cuma saya berpikir bahwa kalau cerita ini saya simpen ya, itu sama aja kayak apa ya, save the best for last. Tapi itu apa ya, di luar dari prinsip kita lah, kan kita kan selalu memberikan yang terbaik di setiap episodenya kan. Jadi nggak usah sosok nyimpen, nggak usah sosok nyimpen buat the bestan, nggak ada. Kalau pertanyaannya, kenapa cerita yang akan saya bawakan ini awalnya saya simpen? Karena ini, ya kan? Iya. Kenapa? Ada cerita yang sempat membuat hantunya ini sempat membuat bingung satu angkatan kuliah saya. Wow. Seangkatan tuh ada 150 orang lah, itu bingung semua. Satu angkatan loh, 150 orang di prank ya. Oke, cakep. Oke. Ceritanya di tahun kira-kira nih, kalau saya nggak salah ingat itu 2014 atau 2015. Oke. Ceritanya tuh pas lagi ospek, bro. Ospek. Ya. Jadi di fakultas kami itu ospeknya itu bukan yang ospek 2 atau 3 hari di awal gitu loh. Tapi ospeknya setiap minggu. Oke. Ya kan gitu. Mingguan. Selama ospek 1 semester biasanya. Betul. Kejam banget. Saya juga ngomongnya begitu. Males. Nah, di minggu keberapa gitu, bro, ada sebuah kejadian yang membingungkan semua panitia yang which is itu angkatan saya. Oke. Nah, ceritanya termasuk jadi pada saat kami itu jadi panitia, bukan jadi mabanya ya. Jadi panitia. FYI, di ospek itu saya bertugas sebagai korlap. Tahu kan korlap? Yang lagi viral, Bunda Korlap. Ngaduh. Sorry. Jok saya kayak Udin, sorry. No comment. Saya jadi korlap. Nah, kalau jadi korlap itu, bro, tugasnya ya itu mobilisasi maba dari luar kampus, ya kan, sampai ke dalam gedung. Oke. Dan juga mobilisasi mahasiswa baru dari dalam gedung menuju luar kampus, kira-kira begitu. Dan juga mimpin jargon. Biasanya kan tahulah fakultas-fakultas arogan kan selalu jargon. Saya nggak perlu sebut fakultas apa, ya kan? Ya, janganlah disebut. Pokoknya banyak lakinya. Fakultas kayak anak STM itu loh. Nah, gitu kan. Nah, waktu nah kan tugas saya kan cuma itu doang tuh. Aku tahu fakultas apa. Tata boga kan? Perhotelan. Iya. Nah, enggak lah, enggak mungkin itu. Oke. Aku kan jadi korlap. Nah, tugas saya itu cuma di pagi hari banget dan sore hari banget. Jadi di tengah-tengah saya nganggur. Banget. Maka dari itu semuanya pakai banget ya. Pakai banget. Pagi banget. Sama sore banget. Di siangnya nganggur banget. Amin. Lanjut lagi dengan tugas saya yang seperti itu, jam 5 sampai jam 6 nganggur, terus habis itu jam 4 sampai jam 5 saya dan anggota korlap saya itu pada saat jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu saya kasih waktu free, bebas. Mau ngapain aja,
mau balik ke kosan silakan, balik tidur silakan. Lagi pula kan di fakultas kami kan tugasnya kan banyak banget. Sekalian bisa buat teman-teman ngerjain tugas. Nyicil-nyicil apa gitu kayak. Tapi kalau mau tidur, pokoknya terserah lah, free time gitu kan. Oh, iya. Kasih free time. Termasuk saya memanfaatkan free time saya. Wow. Nah, saya tuh memanfaatkan free time itu hanya dua sih bro. Nggak mungkin ngerjain tugas sih. Balik ke kosan tidur, atau nggak main PS di rental. Main PS. Habis ngurusin korlap dari jam 6 sampai jam 7. Begitu selesai tuh paginya, saya langsung meluncur ke rental PS. Main PS lah. Oke. Main PS, oke lah, habis main PS nggak kerasa tuh sudah 4 jam lah. Berarti udah zuhur, udah kedengeran azan soalnya. Iya. PS bro. FIFA. Aduh. Saya nggak mungkin main Super Mario kan. Iya kan PS. Oh iya. Nah, zuhur itu kan udah kedengeran azan tuh. Saya memutuskan untuk balik kosan rebahan gitu kan. Iya. Nah, pas di parkiran rental PS itu bro, kebetulan di depan rental PS itu ada coffee shop. Ada coffee shop, dan di situ aku melihat ada teman saya yang kebetulan Bingung panitia. nih, aku melihat teman saya. Oh iya, saya melihat teman saya. Oh. Iya. Saya melihat teman saya. Oke. Seangkatan, dan kebetulan dia panitia juga, tapi dia bukan anggota korlap. Oh. Okay. Dia harusnya ada di kampus dong, ngospekin dong. Iya dong. Kok di situ? Nah kan, kebetulan cewek nih. Ya kan? Samperin dong. Ya kan? Samperin seret. Oh, dia lagi ngerjain tugas. Oh, oke. Begitu dia tahu saya, dia langsung minta maaf. Minta maaf kenapa gitu kan? Sorry, aku nggak nggak bantuin. Dia masih pakai itu bro, atribut panitia. Iya. Gitu kan. Karena ngerjain tugas nih gini. Kebetulan dia ngerjain tugas waktu itu tuh mekanika teknik lanjut ya. Ini kan cewek, cakep lagi, ya kan? Ya kan? Yeah. Otomatis insting seorang pria ketika melihat cewek cakep adalah ikut nimbrung. Terus lihat dia ngerjain tugas apa, mekanika teknik lanjut nih. Saya langsung. Oke. Harusnya beban kamu di sini sehingga vektornya tuh nggak tegak lurus. Basa-basi. Nah gitu. Yoi. Sepik-sepik dikit. Betul. Siapa tahu kecantol, iya kan? Pamer ilmu gitu lah. Iya, iyalah. Yang dimana modus. Oke. Yang dimana saya baru sadar dia kan mekanika teknik lanjut. Yoi. Saya mekanika teknik dasar itu masih ngulang. Iya. Waktu itu ya. Sudah iya. Karena kan dia ada tugas, saya enggak kan. Iya. Terus habis itu ini jam 12 siang ya, by the way. Akhirnya saya gak jadi pulang tuh. Nungguin dia ngerjain tugas sambil ngobrol sepik-sepik ya kan. Yoi, sepik-sepik. Terus akhirnya jam 3 tuh balik ke kampus bareng kan. Oke, bertugas sebagai korlap, bla 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 gitu kan. Oke, maba pulang. Nah kan setelah maba pulang, kami semua panitia ada yang namanya evaluasi kan. Yoi. Evaluasi panitia. Nah di situ aku melihat semua panitia itu mukanya tuh muka-muka yang biasanya kan habis ospek kan galak ya biasanya kan. Mukanya itu masih galak lah. Ini bukan galak, lebih ke ada yang sedih. Ya kan? Hah? Ada yang sedih. Iya. Ada yang layu banget, mukanya layu, lemes banget. Lemesnya itu bukan karena capek, tapi kayak habis nyesel karena ada sesuatu. Kayak ada sesuatu yang ini tuh fatal sekali terjadi. Astaga. Nah saya kan nggak tahu kan. Saya nungguin evaluasi aja sih. Iya. Biar tahu apa yang terjadi kan. Oke, pas evaluasi jebret, ya kan. Itu dibahas lah something itu. Ternyata pada saat di jam 12 siang. Ya, di jam 12 siang itu ada panitia cewek. Itu namanya Dita. Namanya Dita. Jadi FYI kalau kami ospek itu laki-laki sama perempuan itu kami pisah. Dipisah, oke. Oke, kami pisah. Udah tahu lah. Tiba-tiba si Dita ini datang tuh ke area cowok. Ini pas ada maba ya. Iya, si Dita ini panitia tuh datang ke area cowok. Iya. Datang ke area cowok. Ngebuka pintu kelas. Di sana kan ada panitia ospek sama mabanya. Dibuka, terus dia langsung bilang gini
ke pemimpin ruangannya lah, yang which is itu panitia. Siapa yang menghalimi? Bukan, itu adegannya Dono Kan dong. itu menghalimi, saya bilangnya. Terus masuk. Terus dia langsung bilang gini. Kenapa pintu atas gak lu tutup? Pintu lantai 2 maksudnya. Oh. Iya. Bingung dong. Selain bingung, itu Anda kenapa masuk ke area cowok? Dan juga Anda marah-marah di depan maba. Kenapa pintu atas gak lu tutup? Itu marahin ke panitia. Panitia yang laki lagi. Ini Dita cewek ya? Iya. Terus akhirnya kan panitia pada bingung dan sebagainya. Terus sorry kita pending gitu kan. Terus si panitianya tuh ajak ngomong Dita, enggak siap, kenapa kalian nggak ngunci pintu yang di atas? Padahal kan pintu atas gak dipakai kan. Ya emang untuk nyimpen barang-barang keperluan untuk ospek kan. Ya emang nanti atas untuk keperluan ospek kok, kenapa? Itu tempat saya, dia bilang gitu. Dita bilang gitu secara tiba-tiba. Oh iya. Marah-marah di depan maba. Dan gak cuman marah-marah di depan maba bro, Dita itu kayak saking marahnya itu bener-bener sampai nyekek teman saya. Laki-laki loh. Oh iya. Terus ditampar cepok. Wah. Itu di depan maba sekali lagi. Iya. Chaos sendiri panitianya tuh. Iya, pokoknya berantem lah ya. Terus si Dita itu singkat cerita diamankan lah sama panitia, Dipisahin lah ya, ditenangin gitu ya. Biar kondisi ospek yang kembali. konfliknya biar kondusif lah. Kan nggak kondusif tadi. Nah, ternyata itu yang menjadikan wajah teman-teman tuh pas aku lihat tuh, ya ada something apa yang ngebuat ospek ini tuh kayaknya gak menyenangkan gitulah untuk teman-teman. Oke. Terus setelah itu ketua panitia kami bilang, guys itu atau kita itu panitia, semua tugas-tugasnya udah dibagi. Lagi pula tolong Dita jangan diulangi lagi gitu kan. Aku tahu mungkin kamu orangnya perfeksionis gini. Tapi ya jangan sampai masuk ke tempat cowok, kan ada kadifnya kan bisa bilang lewat, kan kamu juga dibekalin hati. Ngobrol lewat situ aja susahnya apa sih gitu kan. Ya kenapa harus sampai berantem lagi, kan gak enak. Si Dita itu begitu dibilangin gitu di tengah-tengah forum bro, si Dita tuh mukanya bingung loh. Iya. Oh sorry, semua yang teman-teman omongkan itu aku nggak ngerti itu apa, karena aku tuh hari ini, sorry banget teman-teman ya, hari ini aku nggak ikut bantuin kalian. Kalau nggak percaya tanya aja Adam, yang ketemu saya itu Dita. Wow, yang di coffee shop tadi. Betul. Ternyata yang kamu sepik itu Dita. Betul. Yang marah-marah nggak bilang nggak nutupin tuh Dita. Gak ngerti saya nggak ngerti ya, tapi teman-teman seangkatan bilang itu mengenali Dita. Kalau itu Dita. Betul. Makanya pada jam tengah siang 12. Sampai ditenangin. Iya kan, gak usah marah-marah, dipisahin. Udah. Iya. Terus aku nggak tahu tuh apa yang terjadi karena memang nggak tahu kan. Nah, si Dita sama saya kan ke kampusnya bareng. Iya. Jam 3. Nah, pada saat aku diceritain itu di tengah-tengah forum, saya tuh juga bingung. Ini orang apa-apaan sih ini? Akhirnya perasaan saya nggak ulang tahun deh. Apaan nih apa gitu, maksudnya apa? Iya. Nah, itu bener-bener sampai sampai pihak dari dekanat itu, dari para dosen itu sempat ingin membekukan panitia gitulah, kan ada insiden itu, ya kan? Nah, dan bener-bener tuh ada dua perbedaan pendapat lah atas kejadian itu. Kejadian yang menyebutkan bahwa Dita itu yang bikin rusuh, itu seangkatan. Ada yang menyebutkan bahwa Dita itu nggak ngerusuh, itu saya sama Dita doang. Gitu. Iya, kamu adalah satu-satunya orang yang bersama Dita waktu itu. Betul. Di siang hari. Hanya saya saja. Di jam yang dimana disebutin Dita lagi emang nggak ada di situ. Betul. Nah, singkat cerita, harusnya kan diceritain, harusnya Dita itu marah tadi sampai ngeluarin ulti, jebret, keluarin air banyak. Bur. Ya bayangin aja. Itu Kadita. Bukan
Aku gak ngerti ya. Nah, terus singkat cerita bro, kan mau dibekukan tuh panitia sama pihak dekanat kan, juga mau diberhentiin tuh kegiatan ospeknya. Tapi kami berjuang untuk ospek itu tetap dilanjutkan di minggu-minggu selanjutnya. Oke. Kejadian kedua ini lebih kuak lagi. Apa ini kuak? Antara saya sama Dita juga dan sama angkatan. Aku dan Dita. Malah nyanyi kayak Saipul Jamil lagi. Di ospek minggu terakhir, konsep kami terakhir ospeknya malam. Oke. Jadi hanya 2 jam, habis isya sampai jam 9. Tapi itu full di lapangan bola. Jadi kampus kami punya bekas lapangan bola lah, luas. Iya. Jadi panitia sama maba di situ ospeknya, ya kan? Iya. Istilahnya gimana ya? Otomatis kalau ospek hari terakhir konsepnya makin ribet, butuh koordinasinya makin ribet juga karena ya terakhir lah. Iya. Terakhir. Iya kayak tadi lah istilahnya. Save for the last itu tadi. Iya betul. Sosokan save for the last sih teman-teman. Yoi. Ada simulasinya pasti. Ada simulasi. Okay. Simulasinya H-1 dan itu simulasinya malam juga. Ya okay. Simulasi lah kalau begini. Gladi resik. Oh gladi resik betul. Oke. Simulasi kayak apa? Gladi resik H-1 ya. Itu malam habis isya tuh. Biasanya ya kan? Malam pentas seni lah atau apa? Enggak, ini inaugurasi. Marah-marahnya makin jadi nih. Kalau fakultas ini tuh marah-marah makin jadi. Okay. Tidak ada panggung gembira, tidak ada. Apalagi mengundang seringnya itu Piwi Gaskin nggak ada itu. Oke. Nah. Oke, simulasi teman-teman itu ada yang jadi mabanya, ya kan? Ada yang jadi panitianya kan, gladi resik kan. Nah, saya sebagai korlap sekali lagi tidak akan ikut prosesi karena tugas saya kan sudah jelas tadi mobilisasi doang kan, ya kan? Sama mimpin jargon. Akhirnya pada saat gladi resik itu saya memutuskan untuk tidur, tapi bukan di kosan. Saya datang ke kampus, saya tidur di himpunan. Di kantor himpunan gitu. Di Hima lah ya. Ya. Saya tidur itu di himanya. Di kantor hima. Di bagian belakang. FYI, hima kami tuh di bagian belakangnya tuh ada bekas wartel bro. Bekas wartel 1 bilik, kira-kira dimensinya itu 1,5 kali 2. Oke. Saya tidur di situ. Di bagian hima paling belakang. Udah, biarin anak-anak pada gladi resik. Saya tidur. Di kantong kanan saya itu ada hati. Oke. Saya tidur itu. Mije kontak. Saya matiin. Oke. Ya kan, ada begitu soalnya. Iya. Adam tolong dong bantuin jadi maba. Tak, saya matiin. Adam tolong bantuin jadi mana? Matiin. Tak. Nah, aman. Adam tolong bantuin yuk. Nah, gitu kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Gitu ya. Ulang. Adam tolong bantuin jadi mana? Tak. Nah, saya ada begitunya. Iya. Waktu itu. Oke, terus habis itu tidur kan. Lampu saya padamkan biar tidak ada yang tahu saya di situ. Tidur. Ya kira-kira dapatlah setengah jam tidur. Tiba-tiba ada yang nepok pinggul saya. Kayak bangunin ya. Ya. Dam. Terus dam cis enggak itu? Enggak kan. Pas gitu dam. Ketahuan. Kan gue gitu kan. Anjir, ketahuan. Pasang muka sakit kan saya kan. Aduh, balik badan, melek, pasang muka sakit dan ternyata itu yang bangunin Dita. Oh, Dita. Dam. Langsung melek dong. Langsung melek ya kan. Sorry, kenapa? Oh iya. Kenapa? Sorry gitu. Dita ada apa? Kayak gitu ya. Terus si Dita ini ternyata, Dam, sorry aku boleh tidur sini nggak? Soalnya dia lagi mens waktu itu bilangnya. Oh kok malah dia yang pasang tampang melas? Iya. Anjay, kamu bersemangat dia melas dong. Aduh. Terus akhirnya mana lagi mens lagi? Iya kan? Aduh. Nah tradisi kami kalau kita tuh lagi tiduran di bekas wartel itu, terus ada kawan kami yang cewek atau adik tingkat yang cewek mau tidur di situ, ya kita yang laki-laki pindahlah beranjak gitu ya. Oh iya dah tidur sini aja, oke. Nah
masih cukup kok sebelah sini. Enggak, udah nggak cukup dong. Udah nggak cukup dong. 1,5 kali 2. Tolong dong. Barangkali. Iya, enggak apa-apa. Sini masih cukup kok. Saya aja tidur begini. Iya. Saking sempitnya kan. Iya. Akhirnya saya lain. Oh iya, boleh. Masih cukup. Gitu. Saya beranjak, Dita tidur. Nah pada saat saya beranjak, saya tuh nggak pindah tidur bro, tapi, di depan Hima ada tukang bakso. Oke. Saya makanlah, ya kan. Itu baksonya bulat. Waktu itu Pitagoras, apa segitiga kok Pitagoras ya. Freemason. Nah, di bakso kan, di depan Hima tuh. Depan Hima. Otomatis kalau saya nengok ke belakang, itu ada si Dita kan, kelihatan kan. Oh, Dita tuh. Oke. Mas, bakso. Makan kan bakso kan, terus sambil ngobrol juga sama tukang baksonya kan. Lo kalau mas, arek-arek do gladi resik itu lo mas, anak-anak pada gladi bersih lah. Paling itu lo anak-anak pada di sana, gini, samaan kok gak melu, gak ikut gitu. Yang jaga himpunan gak ada, saya bilang gitu kan. Oh jadi sampean tugasnya jaga himpunan, soalnya kalau gak dijaga takutnya ada pencuri dan sebagainya. Ya takut ada barangnya anak-anak di sini, ya biasalah. 1000 alasan pasti keluar. Oh yo, tepat tepat kalau gitu makan bakso aja di sini. Oke, pesankan makan tuh. Ya. Makan. Terbersit pikiran untuk menawari pasti. Dita. Enggak. Dek mau bakso. Enggak kepikiran waktu itu karena kan nyawa aja belum kekumpul semua kan. Iya. Terus begitu diingetin sama tukang baksonya, lu mas kok gak di sana? Saya ada keinginan untuk nyalain HT. Iya. Ada apa ya? Kira-kira di sana lagi ada apa? Iya. Pas saya buka cetek gitu kan, langsung ada begitu dulu. Sayangnya bro, pas saya buka HT itu cuman ada suara kresek-kresek doang, ya kan, tapi nggak ada suara orang ngomong. Ini kenapa nih? Apa emang nggak ada koordinasi apa gimana? Kresek-kresek doang, saya biarin lanjut makan bakso. Nah tiba-tiba ada yang teriak di HT, Adam, kamu di mana Adam? Tolongin nih anak-anak. Waduh. Konteksnya udah tolongin ya. Adam, kamu di mana Adam? Tolongin anak-anak. Kayak gitu kan? Bukan bantuin ya, tolongin ya. Oh, Adam, tolongin anak-anak Adam. Lu di mana? Oke. Sorry, kenapa? Ini aku lagi di depan kampus. Aku juga lagi simulasi kan. Aku tahu dalam hati kamu sambil pegang bakso. Isi hati kamu aku bisa baca. Ya kon. Iya. Ya aku lagi di depan kampus kayak gitu. Kan tugasnya kolapan jaga di depan kampus. Sorry kenapa? Ini si Dita kesurupan. Hah? Posisi saya masih di depan Hima ya. Mampus loh. Kok kesurupan, ya kan? Nah, itu di belakang saya apaan? Kan gitu kan? Logikanya gitu kan? Refleks noleh. Gak berani, asli gak berani noleh saya. Terus habis itu kalian di mana sekarang? Maksudnya teman-teman ya? Iya. Ini lagi di lab, lagi ngunciin si Dita di lab ya. Labnya tuh posisinya agak jauh. Berarti si Dita itu kesurupan ngamuk-ngamuk gitu kayaknya. Betul. Ngamuk-ngamuk makanya dikunciin kan? Iya. Nah, kenapa teman-teman langsung hubungin saya? Karena ingat kejadian yang pertama? Iya. Karena siapa tahu Adam bisa memberikan solusi padahal tidak sama sekali. Iya. Di kejadian pertama emang solusinya apa? Nggak ada. Tapi kan saya satu-satunya orang yang tahu kan. Yang tahu kalau istilahnya menengahi. Dita ini siang sama saya mungkin. Ya logikanya nggak tahu lah. Pokoknya anak-anak sudah saking bingungnya sampai kayak seolah minta solusi ke saya. Nih Dam, tolongin anak-anak jagain Dita di sini gitu kan. Oke. Kalian di mana? Di lab. Pasti gitu kan. Terus saya berdiri. Mas, ngutang sih. Pasti kan baksonya masih ada kan. Iya. Ngutang dulu saya kan. Ya kan pasti baksonya belum sampai habis kan. Terus saya gini, bentar mas. Mending sampean melu aku nang ikut saya ke lab. Maksudnya kan kalau saya tinggal dia kan ya belakang saya bro. Apaan itu ya kan? Iya. Saya otomatis ngajak si tukang bakso itu minimal pergi dari sini lah ya kan? Iya. Tuh ada apa mas? Terus ono sing api tuku. Ada yang mau beli, saya bilang gitu. Iya. Ayo ikut saya ke lab. Saya kan sama tukang bakso berdiri tuh.
jalan santai. Nah pada saya jalan santai, saya nggak mau kelihatan panik kan. Itu bawa tiketnya nggak? Buat ditukerin pas jalan santai? Bukan, maksudnya jalan dengan tempo yang santai lah. Oh alah, ya. Saya nggak mau nunjukin kalau itu saya lagi panik. Kalau kali-kali aja dapat motor kan lumayan jalan santai. Pas berdiri, saya pelan-pelan nih nengok ke arah belakang, ke arah Dita kan. Saya tuh bayangan saya sudah mempersiapkan bahwa ketika saya nengok Dita hilang, udah siap saya. Ya. Begitu nengok Dita berubah jadi kuntil anak, saya siap akan itu. Udah istilahnya gimana ya? Pokoknya Anda mau berwujud seperti apa saya udah siap, udah tahu, udah banyak nonton film, saya mau apa kamu gitu kan. Ya, gitu. Udah sok-sokan nih kan, mulai sok-sokan nih, nantangin nih dalam diri. Ya, oke. Saya nengok kan. Cir. Dita masih ada, masih tidur. Tuh. Berarti nggak menakutkan tapi tetap siap kan? Tetap menakutkan karena di hati makin ribut. Iya. Dam, tolong dam itu ya. Oke, terus saya jalan ke lab kan. Iya. Nggak Mana? Kok bisa di sana panik, kamu jalannya santai itu aku. Di samping saya masih ada tukang bakso bro. Iya. Paling kan ada paniknya, harus bergegas sambil lari-lari gitu kan. Lah tukang bakso ini takut lah, kenapa no mas ini? Oh iya. Wes melu wae. Oh iya, kalau ikutan panik kan nanti malah kutak kabeh bakso nih numpuk kayak dia kan. Iya. Langsung betul. Saya sampai ke lab. Mana Dita? Itu ditunjukin satu ruangan. Iya. Ada 3 orang tuh yang apa namanya megangin. Jadi dikunci, cek gitu, sama megangin. Oh, dia si Ditanya itu narik pintu gitu. Gudak gitu ya. Nah, oke, gitu kan? Iya. Nah, tapi pas saya datang bro, itu kan bertiga kan, gini kan? Iya. Saya coba ngomong ke si orang bertiga itu yang lagi nahan pintu, tetap tahan ya. Saya ketuk, tenang ya kan? Iya. Tek. Dit, gitu. Bayangan saya, please jangan nyaut. Karena kalau lu nyaut, yang bangunin saya tadi kan bukan Anda dong. Iya. Saya masih berharap Dita yang sebenarnya tuh yang di Hima itu kan. Iya. Terus, oke. Kita semua baris. Nih kalau Dita ngeberontak, habis ini kan saya buka. Kalau Dita ngeberontak, tangkap aja ya. Kita jaga-jaga di depan pintu, oke. Pintu dibuka, Ditanya nggak ada. Padahal pada saat saya datang itu suara berisiknya tuh masih ada loh di dalam. Kedua. Cewek teriak-teriak dan sebagainya. Ditanya gak ada, kosong. Jadi ruangan itu ruangan yang sempit banget tuh kayak gudang kecil. Iya. Celah mau keluar tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Iya. Ruang kosong itu ya. Dita nggak ada. Serem, Terus bro. saya itu kan sok-sokan. Loh, itu Dita mana? Katanya. Terus anak-anak tuh pada yakin kalau sudah dimasukin di situ gitu kan. Ya, di satu sisi pasti lu mikir, anjir, lu pada ngerjain gua ya. Betul. Iseng kan lu. Betul. Gak seneng lihat temen lu ya, sengaja pengen ini kan. Pasti kesel lah ya. Itu seangkatan lu bro. Terus setelah kita kan lanjut tuh. Iya. Lanjut simulasi. Lanjutnya singkat aja. Terus habis itu setelah ospek itu berakhir, kita sama-sama satu akan tadi mengkonfirmasi, ya kan? Dita yang sebenarnya itu yang mana? Yang kesurupan atau yang tidak? Yang bangunin saya. Ternyata si Dita bilang, oh sorry, aku tadi tidur di himpunan gitu kan. Ya bangunin Adam, tanya aja Adam gitu. Dan lagi-lagi kamu dijadikan ini ya karena saksinya kamu ya. Cuman saya aja. Dan saya ceritain sedikit sebagai bonus track. Jadi Anda kan nggak tahu tuh kesurupannya kayak gimana kan. Itu diceritain sama anak-anak kesurupannya tuh. Jadi ada yang jadi maba tuh kan, gladi resik, terus ada yang jadi panitia. Si Dita itu sebetulnya awal-awal simulasi itu masih ada di lapangan ya kan. Terus tiba-tiba si Dita tuh cabut ke arah himpunan kan. Yeah. Ada yang lihat tuh, beberapa orang ada yang lihat. Nah tapi ada beberapa
orang yang lihat juga kalau Dita itu emang jalan sih ke arah himpunan tapi gak masuk himpunan. Tapi berada di sebuah kayak pekarangan gitu loh bro. Pekarangan. Mau ngapain Dita ke pekarangan? Oh, yaudah lanjut aja. Begitu lanjut simulasi kan, tiba-tiba kan lapangan itu kan malam ya, gelap ya. Pencahayaan dikit banget. Tiba-tiba satu angkatan tuh dikagetkan dengan di sudut mata mereka ya, itu kayak ada cahaya, kayak ada yang bakar sampah dan apinya gede banget. Dan itu pas dilihat itu si Dita lagi di depan api itu sambil ngeliatin apinya gitu. Kayak terpaku ngeliatin api itu ya. Terus disamperin pasti. Terus si Dita kan berperilaku aneh tuh seperti itu. Memang Dita tuh sering kesurupan memang ya kan. Nah melihat hal seperti itu kan anak-anak otomatis memberhentikan simulasinya ngurusin si Dita kan. Ya kan? Wah tolongin gitu berarti. Pertama yang nolongin tuh satu orang pria bro. Namanya Jamal waktu itu teman saya. Jamal kan badannya tuh gede bro. Badannya gede. Ngampirin ya kan. Oh bisa diurusin si Jamal kok gitu kan. Begitu teman-teman mau balik simulasi lagi, tiba-tiba tuh ada suara kayak orang berantem. Pas ditengok itu Dita sama Jamal berantem bro. Pukul-pukulan loh. Berarti pas waktu si Jamal datang nyamperin Dita, yang terjadi adalah itu kali ya. Langsung. Tuh Jamal tuh badannya gede, maksudnya nggak gendut ya, tapi gede tinggi. Dan itu bisa dikalahkan sama Dita. Bener dikalahkan loh. Sama orang cewek. Cewek ya badannya standar lah. Kena ulti dia. Dibantuin sama, akhirnya kan anak-anak pada nyamperin tuh. 3 orang pria megangin, nggak mempan. 4 orang pria pegangin nggak mempan. Akhirnya hampir ya belasan atau mungkin 8 atau 10 orang lah. Itu megangin Dita terus dikunciin di ruang gudang lab lah. Itulah alasan kenapa si Dita dikunciin. Yang padahal itu bukan Dita dong. Dita yang sebenarnya adalah Dita yang bangunin saya pada saat saya sedang terlelap tidur. Dan itulah kenapa cerita ini menurut saya adalah pengalaman pribadi yang kalau menyeramkan sih menurut saya enggak ya, karena kan saya enggak ketemu kan. Tapi bingungin satu angkatan loh, ratusan orang lebih digocek sama satu makhluk ini. Makanya kalau mau kegiatan apa-apa tuh berdoa. Saya kan nggak berdoa karena kan nggak ikut kegiatan. Saya kan tidur sama main PS ya kan. Itu anak-anak itu loh, pesennya ke anak-anak, bukan ke kamu. Saya tahu kamu nggak ikut kegiatan. Dan ini jangankan gitu, makan aja ada doanya kok. Oh iya bener ya. Makan bakso aja. Tapi perlu saya klarifikasi bahwa saya sudah bayar baksonya ya. Kan tadinya ngutang, akhirnya dibayar. Walaupun bayarnya pas saya mau lulus tahun 2020. Parah. Itulah tadi ceritanya. Keren. Itu asik sih ceritanya, bagus. Ya buat teman-teman yang dengerin Jenggotan, jangan sungkan-sungkan, sekali lagi kirimkan ceritanya. Kita akan bawakan, kita akan ceritakan, kita akan share, kita akan bagi ke teman-teman, bagi pendengar yang lain, bagi yang punya pengalaman-pengalaman seperti Adam. Nggak harus yang serem. Kalau memang itu menurut teman-teman itu sesuatu yang belum bisa terpecahkan secara logika, kirimkan saja. Semisal mungkin nemu telur, ya kan, begitu mau dimakan ternyata Kinder Joy. Itu kan nggak masuk akal. Tapi ya nggak gitu juga, ya kan. Ternyata misterimu cuma segitu. Bangsa ini pernah menemukan misteri yang luar biasa. Pada saat 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum 2020 lah. Iya. Harusnya itu yang menang Prabowo, tapi kenapa Jokowi ya?